Saya teringat dulu ketika waktu kuliah itu tanya kepada dosen saya, Pak, kalau dulu orang kok hebat-hebat itu, apakah orang yang sekarang itu bisa seperti itu? Gitu. Dan jawabannya sangat sederhana dan di luar dugaan saya. Tapi kalau dulu kita pakai visinya Sunan Kalijogo itu, suluk itu ya hidup ini, perjalanan itu ya hidup ini. Tinggal kamu maknai secara ruhani derajat tingkat peningkatan kemanusiaanmu tadi. Kalau dulu bahkan suluk itu dalam sebuah suluk Sonterang disebutkan bahwa lire suluk iko tetembangane sesindenaning para wali. Suluk itu apa? Nyanyian para wali. Mingkar mingkuring angkara akarono kalawan martisi wi. Selamat malam, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam Mas Irfan, lama nggak ketemu ya. Saya tadi telat, tapi memang saya sempatkan untuk kesini karena ini momen langka. Yang ingin saya tanyakan dengan kehadiran saya yang telat, tetapi paling tidak dengan mengikuti beberapa pembahasan-pembahasan yang biasanya disampaikan oleh Mas Irfan. Satu kegelisahan yang mungkin tidak penting kalau tidak ditanyakan, tetapi mungkin menjadi penting ketika ditanyakan, adalah karena tadi disuruh mencatat, saya catat ini. Saya melihat kalau di zaman ini itu pasti berbeda dengan zaman kita dulu, khususnya zaman ketika Mas Irfan menempa diri untuk sebelum menjadi Mas Irfan yang sekarang. Dan kebanyakan kita yang hadir di sini itu ada keterpisahan pengalaman konteks yang tidak sama. Tetapi sebagaimana sering dijelaskan oleh Mas Irfan bahwa misi terbesar kita adalah menemukan kembali kesadaran kita bahwa kesejatian hidup itu harus diupayakan. Nah, kemudian tentu ada istilahnya mungkin titik persenggamaan khusus ya. Bagaimana satu zaman dengan karakternya sendiri bertemu dengan sebentuk pola menempa kesadaran dengan karakternya sendiri, itu pasti ada karakter yang khas. Saya teringat dulu ketika waktu kuliah itu tanya kepada dosen saya, Pak, kalau dulu orang kok hebat-hebat itu, apakah orang yang sekarang itu bisa seperti itu gitu loh. Dan jawabannya sangat sederhana dan di luar dugaan saya. Setiap zaman punya karakternya sendiri dan tugasnya beda-beda. Nah, pertanyaan saya sederhana, Mas. Di zaman yang mungkin bisa dikatakan bahkan institusi pendidikan sendiri lebih banyak mengkhawatirkan daripada memberi harapan. Dan kita tahu bahwa hampir semua generasi-generasi kita itu melewati jenjang pendidikan yang ada. Bagaimana cara kira-kira untuk menarik diri kita supaya kembali lagi mengurusi kesejatian-kesejatian yang semacam sering disampaikan oleh Mas Irfan itu untuk generasi yang sekarang gitu. Yang mungkin tidak hanya sebatas pada simbol-simbol pakai blangkon, pakai lurik dan semacamnya. Jadi yang benar-benar kesadaran yang melekat gitu, yang enggak berjarak. Saya kira mungkin saya sendiri kurang begitu paham dengan pertanyaan saya, tapi itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas siapa tadi? Mas Fauzi. Mas Fauzi. Terima kasih Mas Fauzi. Ya, sami-sami. Tepuk tangan untuk Mas Fauzi. Mas Fauzi tadi gimana ya caranya sekarang itu? Kalau dalam tradisi Jawa itu tahapan-tahapan ya Mas. Jadi gini, misalnya anak muda itu kalau disuruh sabar, menep gitu, belum masanya. Anak muda kok sudah bijaksana itu tiap hari
itu nyeramai temennya. Nyebelin, ya kan? Enggak, hidup ini perjuangan kawan. Itu Banyak yang kayak gitu, banyak ya. nek wis bijaksana sebelum umurnya kan nyeramai koncone. Nyebeli kan dadine. Wong liyane lagi berproses ki wis ceramah terus. Wis ra menarik ngono kuwi. Makanya dulu oleh Sunan Kalijaga, suluk kalau dalam bahasa istilah Jawanya itu, suluk itu tahapan. Suluk itu perjalanan kehidupan. Kalau dalam istilah tarekat disebut sebagai orang masuk amaliyah toriko tertentu kemudian suluk. Tapi kalau dulu kita pakai visinya Sunan Kalijaga itu, suluk itu ya hidup ini, perjalanan itu ya hidup ini. Tinggal kamu maknai secara ruhani derajat tingkat peningkatan kemanusiaanmu tadi. Kalau dulu bahkan suluk itu dalam sebuah suluk sonterang disebutkan bahwa lire suluk iko tetembangane sesindenaning para wali. Suluk itu apa? Nyanyian para wali tanah Jawi. Alias apa? Suluk tasawuf itu sudah menjadi ajaran yang ditembangkan di dalam tradisi Jawa. Cuma suluk ini, yang kemudian suluk itu rumusannya jadi mocopat ya. Moco papat. Itu pertama misalnya mingkar mingkuring angkara akarono kalawan mardisi wi itu. Nah, itu 4 tapi bisa dibaca begini. Membaca 4 nafsu di dalam diri kita. Nanti agar kamu diri besarmu itu menjadi pancer. Karena nafsu kalau di dalam wayang nanti ada Wibisono, ada Sarpokenoko, ada Kumbokarno. Ada 4 ya, jadi ada nafsu sufiyah, lamamah, amaroh, dan mutmainnah. Termasuk nafsu yang baik mutmainnah, itu juga punya kecenderungan untuk berlebihan. Orang itu kadang kalau mau tobat, itu langsung tiap malam sholat malam. Nggak tahan seminggu habis itu belak. Saya yakin kok nggak iso istiqomah itu, karena keinginannya besar ingin berbuat baik. Nah, yang berlebihan itu juga nggak baik. Yang benar itu baik, tapi continue terus, pelan begitu. Agar dia menjadi amaliyah yang menubuh di dalam hidupmu, menubuh di dalam perilakumu. Orang mau karbitan, pas wayahe saleh, muga sholat bengi terus. Baru hilang. Nah, kira-kira gitu. Jadi, nah tahapan-tahapan itu dari mulai Mas Kumambang, Mijil, gitu-gitulah ya, sampai Sinom anak muda. Anak muda itu jiwanya bergelora, pengen mengeksplorasi seluruh potensi kemanusiaannya, pengen belajar ini, pengen mengolah jiwa seninya, pengen melatih pikirannya, pengen melatih kecakapan raganya bahkan, kalau pengen basket dan lain sebagainya, dieksplor semuanya. Nah ini derajat anak muda ini, yang penting dia mau belajar dan mau belajar terus menerus, jangan terlalu pengen bijaksana dulu. Sudah, belajar terus saja. Pokoknya kalau ada anak muda yang pokoknya dorongan apa, curiosity-nya tinggi, pengen belajar, pengen apa, berarti itu tanda bagus. Orang yang pengen terus-menerus mengejar potensinya sampai tuntas begitu ya. Nah kalau sudah anak muda kok kerjaannya apa ya, sholat terus, ini pasti ada yang bermasalah itu. Iya kan, bener loh. Maksudnya ini mesti punya problem sama teman-temannya. Misalnya nggak terlalu laku, misalnya gitu. Nggak, tapi maksudku gini, bukan nggak boleh begitu ya. Engkau disalahpahami, Mas. Serupet kita canem gitu. Biasa. Makanya saya mending lebih orang yang giat, agak salah-salah dikit nggak masalah, karena yang salah dalam rangka benar itu benar, begitu. Begitu, memang makanya jangan takut salah. Saya dulu begini, di filsafat itu kan fakultas paling menyesatkan dan sesat dan menyesatkan. Saya pikir-pikir ini karena nggak ada akidahnya. Kan di UIN kan ada akidah filsafat. Nah kan ada akidahnya toh. Nah, di filsafat kan nggak ada. Ilmu filsafat nggak ada akidahnya. Sesat jelas. Wah akhirnya banyak senior-senior saya yang gila itu.
sesat. Ternyata saya lihat di UIN, kok sama-sama sesatnya? Podo berarti. Jebule dengan akidah pun mereka nggak jaminan untuk nggak sesat. Jadi sama aja jebulnya. Nah, tapi dari sana saya sekarang hari ini bisa ngomong begini. Mungkin dulu saya sesat, tapi itu bukti bahwa saya pernah mengeksplor. Bukti saya pernah berjalan mengeksplorasi diri. Begitu. Tepuk tangan dong. Ragu-ragu. Maksudnya kalau Anda pengen tidak sesat, di rumah saja ndekem. Kalau Anda tidak pengen dihempas ombak besar, jangan berlayar. Kira-kira begitu. Jadi kalau anak muda, berlayarlah. Tenggelam-tenggelam, nanti bangun lagi, begitu. Ditolak, balik lagi. Ya, kira-kira gitu loh. Yang daripada diem gini, berdoa malah, ya Allah, ubahlah hatinya, ya Allah. Gak konkret gue. Langsung aja, begitu lah, kira-kira gitu. Nah, dari fase anak muda ini, dieksplor terus, dari mulai ciptanya, makanya Bu Karlina dulu ngomong, saya alhamdulillah hari ini sudah sepakat. Maksudnya, sekolah itu berpikir yang mendidik untuk berpikir objektif. Apa maksudnya objektif? Itu pilah antara aspek normatif dengan aspek kenyataan yang objektif. Yang kadang-kadang orang hari ini campur-campur, kenyataan dinilai pakai yang moral, begitu-gitu. Jadi, nah pendidikan modern kita hari ini sebenarnya mengantarkan ke sana. Kalau beneran, itu harusnya bisa mengantarkan kita berpikir agar pilah antara yang emosional, antara yang fakta kenyataan maupun antara yang seruan, performatif, deskriptif sama ini ya, ekspresif gitu ya. Itu pilah. Sekarang orang nanggepi kenyataan pakai emosi bukan pakai pikiran. Nah itu karena gagal memilah pikirannya alias belum dewasa, belum bisa memilah-milah fakta emosi dan fakta misalnya seruan moral dan lain sebagainya. Alias yang normatif dan yang kenyataan itu masih campur baur. Sebenarnya kalau pakai kerangka tasawuf, berpikir itu pertama dimensinya normatif syariat menuju ke dimensi yang objektif bernama hakikat. Semakin dewasa dia akan pilih apa yang normatif, apa yang objektif. Bukan berarti yang normatif nggak penting, penting sekali. Cuma dia harus pilih di dalam sini. Sehingga orang dewasa bisa milah-milah. Begitu ya. Nah, anak muda tadi mungkin teman-teman hari ini bisa merumuskan sendiri. Sekarang banyak kan beredar stoikisme dan lain sebagainya itu ya. Filsafat teras dan lain sebagainya itu dalam beberapa hal mungkin karena teman-teman cocoknya itu ya semonggo lah, nggak apa-apa lah. Tapi sebenarnya kalau mau pengen lebih dalam, itu di khasanah kita, di khasanah Islam maupun di khasanah tradisi kita itu lengkap sekali sebenarnya. Bahkan menurut saya, ini klaim saya, lebih bagus, lebih keren bahkan. Itu kan stoikisme itu agak menye-menye gitu loh. Ya begitu. Tapi ya mungkin orang hari ini klopnya dengan itu ya nggak masalah, saya pikir itu bisa membantu mereka ini kan lebih bisa mengatur. Karena ini disrupsi sebenarnya. Ini analisis sosiologi saya ya. Jadi kita itu fase anak kecil di generasi yang Gen Z ini ya. Anak kecil umur SD sampai SMA ya. Itu nggak punya fase sosialisasi yang penuh. Saya di umur saya itu dulu zaman SMP, SMA gitu, itu punya tempat bermain yang banyak sehingga proses sosialisasi bergaul dengan orang, proses pendewasaan diri itu terbentuk. Nah, dulu di zaman generasi Gen Z ini terputus gara-gara orang pakai HP semuanya di rumah, berkelompok. Akhirnya ketika kuliah dia kayak shock culture gitu. Belum fase sosiasinya, sebut saja begitu, fase mengenal lingkungan, perbedaan, kadang dibully dan lain sebagainya itu memang proses pendewasaan. Saya nggak tahu sekarang kok malah dulu zaman saya kecil itu dibully itu benar-benar melatih kedewasaan, inisiasi ibaratnya, proses inisiasi awal. Kalau dulu bayi-bayi di suku mana itu misalnya
awal bayi itu dicemplungin ke laut. Kalau dia survive. Bener. Sekarang itu generasi apa? Daun ketela kena angin, tumbang begitu loh. Nah rentan secara mental, rentan alias proses kedewasaannya nggak tumbuh karena dipotong oleh gadget begitu. Akhirnya itu shock begitu. Akhirnya yang diurusi emosinya terus menerus. Kayaknya dia nggak suka sama aku. Jadi urusannya sama interest ke person terus menerus. Akhirnya problem itu menguasai dirinya. Dan kebetulan informasinya menyeruak, banjir, membanjirinya di saat pikirannya belum bisa berpikir mandiri. Akhirnya kita terombang-ambing ke arah mana itu nggak tahu. Diumbang-ambingkan, perasaannya diumbang-ambingkan. Jadi kenyataan itu seolah-olah isinya, ini saya simpulkan, isinya kenyataan di sekitar itu mengumbang-ambingkan kita terus-menerus. Ketemu sana salah, ketemu sana. Ini kayaknya nggak suka sama saya. Ini kayaknya omongannya nyelekit. Ini jadi dunia itu salah semua. Padahal yang salah itu dia. Jangan salahkan angin berhembus kencang yang membuat pohonmu tumbang. Tapi salahkan kenapa kamu nggak terlalu kuat. Angin itu ya dari dulu seperti itu. Berarti kamu kurang kuat. Yang salah itu bukan kenyataannya, kamunya. Menanggapinya secara salah. Nah, saya membayangkan begini, sekarang aspek tadi pengolahan cipta karsa rasa, terserah nanti rumusannya gimana di zaman ini. Saya nggak tahu mekanismenya. Nah, termasuk Langgar sebenarnya menawarkan apa ya? Ya walaupun belum ini ya, belum ada penafsir yang lebih detail untuk kebutuhan anak muda gitu. Mungkin generasi-generasi pasca saya itu sebenarnya berusaha memberi tawaran terkait problem zaman hari ini. Sebenarnya begitu ya. Mungkin cara saya terlalu tua. Problemnya begitu ya. Tapi barangkali nanti teman-teman Langgar kemarin sudah pada berhasil menerjemahkan beberapa, ada yang juara lomba dan tulisannya banyak dibaca gitu ya. Mempopulerkan untuk kalangan muda hari ini. Nah, itu barangkali bisa menjadi poin ya. Kira-kira bagaimana agar pikiran itu kenapa bisa berdaulat, karena sudah bisa berpikir sendiri. Kalau orang nggak bisa berpikir sendiri kok dibanjiri informasi, itu hanya orang akan kebingungan. Nggak penting, informasi itu malah akan membuat dia bingung. Orang belum bisa berpikir kok diajak debat kusir. Bantah-bantahan, urusannya sama emosi, kamu merendahkanku ya, gitu-gitu terus. Nggak selesai-selesai. Oh berarti perlu pendidikan berpikir sendiri agar dia tercapai pikirannya objektif, bisa pilah-pilah antara fakta emosi, fakta kenyataan dan lain sebagainya. Nah itu mungkin sekarang tugas pendidikan ya, untuk bukan tugas saya lah, itu tugas pendidikan untuk mendisiplinkan, termasuk di dalamnya pendidikan literasi dan lain sebagainya itu ya. Terima kasih, begitu dari saya. Oke, terima kasih.